المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, jamaah yang hadir, insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim rutin setiap malam Senin, kajian tafsir yang sampai pada surah Al-Maidah ayat 116 sekarang. Marilah kita awali ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan pada kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keturunan yang soleh-solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafun salihun. Allah Ta'ala yuqaddimuna fid din wa yarzuqana kamal al-ikhlas wal yaqin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ta'lim kita sampai ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 116 ya. Wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Wa idh qala Allah, dan ceritakanlah hai Nabi Musa, hai Nabi Muhammad, idh qala Allah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Jadi perintahnya kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menceritakan kepada umatnya termasuk orang Yahudi Nasrani.
Bagaimana Allah berbicara pada Nabi Isa? Nanti dari sini akan terjawab bahwa klaim orang Nasrani katanya Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan dan ibunya Maryam sebagai istri Tuhan. Itu gak benar. Ya Isa bin Maryam, hai Isa bin Maryam, a'anta qulta, apa betul dirimu berkata linnasi kepada manusia, maksudnya umatmu, ittakhiduni, jadikanlah diriku Isa, wa ummiya, dan ibuku Maryam, ilahaini, jadikanlah oleh kalian sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain manusia, selain min dunillah, dua Tuhan selain apa namanya Allah. Nah, mungkin bapak-bapak saudara-saudara bertanya, kok Allah bertanya kepada Nabi Isa? Padahal Allah Maha Tahu. Sebenarnya ini adalah pertanyaan penegasan. Sama kayak misalnya ada orang bertanya kepada seseorang, orang tahu, kalau dia tahu bahwa si fulan itu siapa. Sebutlah orang itu, kamu anak saya atau bukan? Dia tahu bahwa itu bukan anaknya. Apa betul kamu bilang katanya ngaku ke sana kalau kamu anak saya? Enggak, saya nggak pernah bilang. Padahal nggak tahu. Sebenarnya tujuan pertanyaan itu mengkonfirmasi orang yang bilang katanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Itu adalah karangan mereka, bukan permintaan Nabi Isa. Gitu loh. Qala, maka menjawab Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma qultu lahu, saya tidak pernah berbicara lahu kepada umat saya, illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan pada saya untuk disampaikan. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu semua punya sifat tabligh, amanah, sidik atau nggak pernah melebihkan, nggak pernah dikurangi. Itu para nabi itu. Kalau perintahnya hanya A dan B, nggak akan bilang ada C. Gitu. Apa perintahnya? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Yakni wa'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi, yang Allah itu adalah Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Saudara, ini menarik ya. Dari sisi akhlak, Nabi Isa nggak bilang, saya nggak mau ngomong, tapi Allah subhanahu, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahu, yang saya sampaikan hanyalah apa yang kau perintahkan. Hah? Oh, maaf, kelewat ya. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, tidaklah saya berbicara, ma yakunu li, tidaklah patut bagi saya, an aqula, untuk berbicara, ya, ma laisa li bihaqqin, sesuatu yang tidak pantas bagiku. In kuntu qultu, kalaupun saya berbicara, andai kata kalau saya berbicara, faqad alimtahu, yang pasti engkau maha tahu ya Allah. Tahu tadi kelewat ya, saya kelewat ayat bawahnya, maaf. Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau ya Allah maha mengetahui ma fi nafsi, apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsi, dan sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Maksudnya semua yang ada pada diri saya engkau pasti tahu, tapi saya tidak mengetahui semua yang ada pada Allah, karena memang ilmunya manusia itu terbatas.
Manusia termasuk para nabi hanya diberi ilmu yang Allah berikan saja. Sementara ilmu itu, apalagi yang diberikan pada kita, sangat luas. Wasi'ah, ilmunya Allah itu sangat luas. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah, 'allamul ghuyub, adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum, tadi kelewat. Tidaklah saya berbicara lahum kepada mereka illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan pada diriku. Apa itu? Ani'budullaha, yakni dalam bab i'tiqad dan ibadah, sembahlah Allah. Wa anni 'abdun min 'ibadik, sama seperti saya juga sama, hamba saja. Sini makanya disebut Rabbi wa Rabbakum, yang Allah itu yang kita sembah adalah Tuhan saya, sama seperti Tuhan kalian. Artinya di sini Nabi Isa membuat penjelasan Nabi Isa, jangankan kau mengaku Tuhan. Di sini Nabi Isa bahkan mengakui bahwa saya juga mesti ibadah pada Allah. Bagaimana seorang yang menyembah kok bisa disembah? Itu kan logikanya kan nggak mungkin. Oh ya, saya aja ibadah pada Allah. Lalu di sini Nabi Isa menjelaskan, wa kuntu 'alaihim syahida, dan saya terus menjadi saksi atas apa yang saya sampaikan. Artinya Nabi Isa itu menjadi saksi bahwa selama Nabi Isa masih bersama kaumnya, ya, tidak ada itu ajakan atau bahkan omongan orang yang mengajak supaya menyembah Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Maryam sebagai apa namanya? Ya, semacam istri Tuhan, ibunya Tuhan, nggak ada. Berarti baru ada sesudah Nabi Isa diangkat, kan begitu kan? Sesudah Nabi Isa dia apa? Ya, makanya pada ayat berikutnya Nabi Isa, ya Allah memberitakan bagaimana Nabi Isa berkata, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim, maka tatkala engkau sudah mewafatkan saya. Nanti mewafatkan di sini dimaksud mewafatkan dengan diangkat ke langit. Sebab nanti dalam ayat lain ada ayat yang berbunyi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Oleh karenanya wafat itu yang mengklaim dulu kata Nabi Isa itu anak Tuhan, dibantu sama Nabi Isa. Kadang-kadang Nabi Isa betul kau dulu mengatakan sebagai ibu dan ibuku sebagai dua Tuhan. Kalau selama saya masih dari situ, selama saya masih ada Tuhan saya ibadahnya berbeda semua. Selama ada waktu saya, ternyata kau mengangkat saya, mewafatkan dia maknanya mana? Mengangkat kau. Engkau melakukan ibadah ini, engkau lah yang menjadi pengawas kepada umat saya. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan kau ya Allah atas segala sesuatu syahid maha. Saudara-saudara, nanti ya, kalau kita tarik sejarah menyelewengkan sebuah ajaran itu biasanya terjadi ketika para nabinya sudah wafat. Sudah wafat. Mulai tinggal kemudian penolong para nabi itu atau sahabatnya kuat atau tidak. Kalau penolongnya sahabatnya awalnya masih kuat, maka mungkin tetap ada keselewengkan, tapi ya seperti diuruskan.
ganti generasi ketua muda meninggal, bisa mati itu Pak. Mohon maaf, ada terjadi satu masjid yang dulu dibangun oleh orang-orang tua itu, membebaskan tanah, wakaf dibangun dengan sekitar. Lama-lama, entah gimana ceritanya masjid itu, madrasah itu kena proyek jalan tol, misalnya gitu ya, atau kena proyek apa pemerintah, dibebaskan. Pengurus ini kira-kira ulu-ulu, iya. Dulu orang kumpul itu dibuat kalau kecil, sama sekolah atau madrasah. Ini di misalnya pemerintah mikirnya, bukan digeser satu tempat, terima kunci, gitu kan dia, terima namanya kunci akan dibangun masjid yang gedenya lebih gede, misalnya kalau sekolahan ya madrasahnya lebih gede, ada yang pengurus yang pikirannya, wah bentaknya aja, supaya kita bisa ngatur. Masya Allah. Paham yang juga paham ya? Itu artinya spirit semangat mereka beda dengan spirit semangat para pendahulu. Terdahulu dari mulai berjuang mengatakan asal masuk dari ya, di mana sebelum itu pikiran apa? Nah, saudara-saudara, ikut itu azibuhum fa'innahum ibadun. Tapi kita ya Allah, azibuhum akan bersiksa mereka. Artinya kami bisa memperkirakan kepada Allah ya kalau Allah mau katakanlah menyiksa umatnya itu pasti nabung ibadah, yaitu adalah hamba Allah. Artinya kalau Allah menyiksa orang yang ahli maksiat, itu berarti Allah sedang menunjukkan keadilan. Wa in taghfirlahu fa anta 'ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kau mau memaafkan, pasti kau cukup seakan-akan. Ketika Nabi Isa mengatakan wa in taghfirlahu, jika kau mau memaafkan, fa innaka anta al-'azizul hakim, maka sesungguhnya kau adalah zat yang sangat menang, tidak bisa dihalangi al-'aziz al-hakim dan menanggung. Maksudnya, ya kalau mau disiksa ya Tuhan berdoa. Tapi kalau dimaafkan, ya dunia dan segala milikmu, keadaan milikmu, fakirku ilmukan, wala'adu wa'ala hati alaika, dan tidak ada yang bisa menentang siapapun ya kepada wa'ala ala kulli syai'in qadir, karena kau maha kuasa untuk memberi makanan dan bersiksa. Ini adalah satu pertanyaan orang. Bahwa Nabi Isa mengatakan kalau kau mau memaafkan, padahal mereka ini tak sendiri menyebutkan Allah. Lalu bisa mereka kan menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di rumahnya sebagai apa? Istri Tuhan. Kok sampai mengatakan kalau mau dimaafkan, kau yang berhak memaafkan? Kalau ada pertanyaan begitu, tidak ada ditanya, pasti jawabnya. Yang dimaksud ini adalah bukan memaafkannya, tapi segala urusan itu milik Allah. Tapi saya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, pastinya Allah itu dan yang tidak pernah berdosa. Ya, saudara-saudara. Jadi yang semacam ini tidak bisa kemudian kita
menganggap bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi di dunia. Ada orang yang kelihatannya ahli ibadah tapi dia kelihatannya. Karena yang lahir pada diri kita adalah ibadah padahal bersangkutan banyak melakukan dosa. Kita tak tahu dosa. Atau sebaliknya ada orang yang lahirnya kelihatannya ahli maksiat. Tapi sesungguhnya mereka itu telah melakukan ibadah yang kita tidak mengerti nilai ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu kita harus yakin bahwa Allah itu dan Maha Adil, Allah itu dan Maha Pemurah. Itu penting poin. Makanya orang tidak boleh protes atas keputusan Allah dan juga tidak boleh protes atas keputusan Nabi. Dulu Nabi ketika dalam satu peperangan ada orang yang baru masuk Islam kemudian dikasih harta wajibah harta pasal perang dikasih banyak orang-orang yang berjuang luar biasa seperti orang Ansor itu malah dikasih oleh Nabi. Orang-orang yang hijrah yang baru masuk Islam itu dikasih. Orang Ansor normal dong adalah Ansor apa namanya? Iri. Kenapa saya ikut jadi Vincent dan pertama-tama ini bukan Vincent, bukan apa bukan. Kalau ada sekarang ikut. Terus kami bilang sama orang Ansor, kalian itu milik aku kasih seperti mereka atau milik aku berikan rasa sayangku kepada Allah. Dari tadi tapi kita kadang-kadang kita itu belum lebih kaya ini. Itu kenapa orang asing itu kan kadang-kadang ada yang kaya, bukan saya terus. Ada yang ngasih karena kesel sebetulnya. Udah lama sudah itu. Betul kan? Orang dikasih kadang-kadang terkenal. Kalau namanya dari kali itu. Ada yang sebetulnya kalau saya kasih cuma kasihan. Nah, memang pengasih yang paling tinggi itu adalah pengasih karena sayang. Pengasih karena sayang. Saudara, orang-orang Ansor ini begitu Nabi bilang begitu, akhirnya mereka baru saja lebih memilih disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus memahami karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tidak memberikan itu biasanya adalah apa? Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab-kitab pernah mengatakan rubama aqqa mana'aka wa rubama mana'aka ba'aka. Kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu padamu, tapi sebenarnya Allah sedang menghalangi yang lain padamu. Kelihatannya dikasih, tapi sebenarnya dihalangi. Warubama mana'aka fa'afaka. Sebaliknya kadang-kadang kelihatannya Allah menghalangi dirimu mendapatkan sesuatu, tapi sebenarnya Allah memberikan padamu sesuatu. Nanti kalau ulama kita contoh, rubama akhbarkan syahwatan nafsikal akhbar diwal-awal. Allah mungkin boleh jadi memberikan kepadamu apa yang nafsumu senang. Misalnya
Lalu kita itu senang kalau dikasih duit banyak, betul? Diri kita senang kalau dikasih jabatan, betul? Diri kita senang kalau dipuji-puji orang, betul? Diri kita kalau dicela orang, betul? Walaupun katanya ikhlas, dia ikhlas orang, tapi kalau dicela, betul? Jadi pengurus di komplek dulu. Kedua bersih siapa berkata? Kita boleh. Berbuat siapa saja. Yang pertama kalau korupsi, waduh, itu orang ngomong enak boleh. Dasar tak benar. Orang ngomong enak, boros sebelah, membangun, tapi tidak pernah bawa. Keluar. Itu manusia begitu Pak. Biasanya kalau ditelan, senang kalau dipuji. Pada saat kita dikasih sehat, pada saat kita diberi banyak, pada saat kita jabatan tinggi, pada saat kita dipuji-puji orang, aku tidak senang. Bagi kita tidak diberi. Tapi kadang-kadang pada saat banyak itu, mana ada sebenarnya kita sedang dihadapi mendapatkan sesuatu. Apa itu? Kalau nak keadaan hadran bil kursi, kau sedang diharapkan, sedang merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Orang kalau lagi duitnya banyak, jalan-jalan, pesta, sholatnya khusyuk. Buru-buru ya. Kalau lagi jalan-jalan, pesta, sholatnya gimana juga? Apa namanya? Tapi kalau orang yang susah, berarti tidak dihalangi ya, dihalangi dapat nikmat, dihalangi, ya tadi ya, nikmatan kan, dicela orang, dimusuhi orang, dibenci orang, dihujat orang. Biasanya orang tua itu Allah sedang memberikan yang lain, termasuk ikan sakit. Allah kasih yang lain, apa nikmatan ibadah. Orang kalau lagi jatuh, utangnya banyak, biasanya sholat khusyuk. Sudah tak? Mohon maaf, saya pernah cerita ibu-ibu kalau suaminya dikawinkan, ini sholatnya khusyuk. Suaminya sholatnya tidak khusyuk, istrinya khusyuk. Karena suaminya sedang dikasih nikmat, istrinya sedang dikasih musibah. Yang tidak berkenan di suami, sholatnya tidak khusyuk sama sekali. Ini ada ibu-ibu kan? Ada ya? Maaf. Jadi betul kan itu betul ya? Yang satu dapat nikmat di suami kali lagi. Yang lagi kali lagi, dia sholat tidak khusyuk. Istrinya lagi kena musibah, sholat khusyuk. Betul ya? Kita cerita itu dulu. Kita cerita kan? Zaman saya ibu-ibu, tahu-tahu nanya sama saya, Pak, kenapa ya sekarang ini sholat saya tidak seperti 3-4 bulan yang lalu? Maksudnya itu apa ya? Saya 3-4 bulan lalu, Masya Allah, sholat itu bisa nikmat, Pak. Tahajud bisa lama. Kalau sholat air mata saya netes, doa air mata saya netes. Nikmat ibadah, Pak. Sekarang saya tidak merasakan kenikmatan itu lagi. Waktu ditanya saya polos, saya bilang, saya nggak tahu ibu bilang sebulan lalu ada apa, sekarang ada apa bu? Ibu kan nggak tahu, kok tanya saya? Emang sih 3-4 bulan lalu bapaknya kawin lagi. Jadi saya kalau malam lagi, oh gitu, berarti dia dihalangi mendapatkan sesuatu, tapi tidak disesuaikan. Makanya orang-orang soleh dulu lebih takut kalau lagi dikasih nikmat daripada sedang dikasih musibah. Betul. Kalau lagi dikasih sehat malah takut, dikasih duit banyak malah takut, dikasih jabatan tinggi malah takut. Takutnya dihalangi merasakan nikmatnya ibadah. Masya Allah. Bangga.
dikurangi karena pensiun, dikurangi. Tapi Allah kasih yang mana? Kenikmatan nyender kan? Bayangin kalau bapak ada pensiun saya 40 menit. Kalau itu terjadi belum. Tapi alhamdulillah walaupun beliau itu termasuk walaupun belum pensiun, tapi nyender tetap menikmati alhamdulillah. Iya, jadi dikasih, dikurangi rezeki, kenikmatan rezeki buat dong. Dulu aku kerja, bangga namanya kerja. Ada uang tunjangan ini, ada uang dinas, macam-macam ada ya. Kerja, kayak gitu kan. Sekarang ya, itu aja. Ada kan, gaji 13 ya, betul kan. Paling gaji 13 ya. Duit dikurangi. Tapi nikmat yang Allah kasih. Nikmat apa tadi? Nikmat ibadah, nikmat nyender, nikmat menunggu waktu sholat. Lu main kan tunggu dari maghrib ke isya, nikmat kan? Nikmat. Waktu kerja bisa kan? Maghrib masih di bis, masih di mobil macam. Itulah hidup. Saya ulangi, orang-orang soleh itu biasanya lebih takut pada saat sedang dikasih nikmat. Takutnya nanti dikasih nikmat, tapi dihalangi yang lain, parah. Dihalangi merasakan kenikmatan ibadah. Daripada pada saat dikasih musibah, karena orang kalau dikasih musibah itu otomatis bikinnya kuat, kata orang tua. Orang hati dia nyebut terus, sakit gigi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tadi ya, astagfirullah, dosa dua ini sakit gigi. Apalagi di ibu orang, apalagi di apa, pokoknya nangis terus. Itu duit kurang, tapi di masjid nikmat. Pensiunan, tapi nunggu subuh selawatan. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting hati cepat iman, iki nasibe wong uripe ayat gunung awan, uripe ayat gunung awan, ya Rasulullah. Itu pensiunan selawatan itu nikmat. Mau ditemui itu orang Jawa. Orang Jawa orang Jawa. Senajan duit walaupun hidup duit pas-pasan. Yang penting hati penuh. Inilah nasibnya orang kalau udah pensiun. Tapi ada dia yang penting uripe aja dulu dia rasa tenang. Berarti kasih nikmat. Orang pensiun Pak,
dan diuber-uber juga. Kok kadang-kadang kita kerja dari atas di bawah. Dan kalau protes terus dari atas di bawah apa namanya? Protes terus. Jujur satu apa? Iya, saya pernah lihat ada orang kata kita dan itu gede di London, di Akor. Tapi itu bahkan yang ngumpul dan itu dikasih mobil biasa. Keluar, saya terus beberapa jamaah itu lebih dari satu. Saya bilang, gaji itu dikasih mobil di rumah. Kenapa keluar? Wah, targetnya orang 40 kali 10. Kenapa kok bisa urus anak tua begini? Target tidak terpenuhi karena ada satu mobil sekian jam, sekian hari. Anak buah itu banyak protes. Waduh, ya Allah, kenapa? Akhirnya itu katanya manajer pikir-pikir kenapa pensiunan kan? Kata manajer kenapa namanya? Pensiunan atau kenapa PNS? Jadi makanya hidup itu saling memandang. Nah, makanya kalau kita sedang dikasih nikmat, minta kepada Allah, ya Allah, kalau Kau memberikan kepada saya nikmat dunia, mohon kenikmatan akhirat saya jangan Kau jelas. Kalau dikasih uang banyak tapi tetap pengen kita, saya merasakan nikmat sholat, nikmat haji. Itu dulu. Gak apa-apa, kita sebut. Tapi kalau Kau mau kurangi nikmat saja, Kau tak boleh nikmat itu. Kalau boleh kurangilah nikmat dunia saya saja, jangan dikurangi nikmat akhirat saya. Berarti ada orang itu. Begitu ada bahasa Arab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Kurang lebih, ya Allah, kalau Kau mau kurangi nikmat saya, mau ambil nikmat yang Kau berikan kepada saya, jangan diambil dari nikmat akhirat, nikmat dunia. Kalau dulu saya di mana-mana pakai mobil sendiri, mobil atau punya mobil sendiri, sekarang naik angkot tidak apa-apa ya Allah. Itu dikurangi nikmat dong ya. Di mana-mana ya? Dulu punya baik, makan gana bisa di mana aja, asal jangan restoran enak berhenti. Sekarang cari yang tulisannya pakai nanti ayam berapa? Ya Allah, lepas. Yang penting jangan Kau ambil nikmat akhirat saya. Tahu apa saudara? Bisa tetap merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji. Lepas ngomong ya, kalau nikmat sholat sudah dicabut ya apa itu? Sholat tidak ada nikmatnya, ngaji tidak ada nikmatnya. Sekarang saya mau tanya, kalau ini kita ngaji, kita beli. Yang tidak, ya Allah. Tidak ada nikmat apalagi ya. Lanjutnya. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina dzikruhum. Inilah kata Allah. Yawmu yanfa'u as-sadiqina, hari di mana bermanfaat, memberi manfaat as-sadiqina kepada orang-orang yang jujur, dzikruhum, kejujuran mereka. Maksudnya di hari akhirat. Karena saya katakan dialog ini sesungguhnya terjadi nanti di akhirat, ya. Lahum fid dunya
lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lahum bagi mereka orang yang jujur, ya, jannatun kebun-kebun tajri yang mengalir minta lihat di bawah kebun itu al-anharu sungai-sungai, ya, ya, khalidina fiha abada, yang apa namanya, kekal mereka di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu, semoga Allah ridha anhu kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, dzalika al-fawzul azim. Itulah al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat agung. Saudara-saudara, kalau Allah sudah ridha kepada mereka, maka Allah tidak akan murka lagi. Dan sebaliknya, wa-radu anhu, yang dimaksud mereka orang-orang mukmin itu ridha kepada Allah, Allah ridha atas balasan yang Allah berikan. Itulah keberuntungan yang agung. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi, bagi Allah lah mulkus samawati wal ardi, yang ada di langit wal ardi dan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, wa huwa ala kulli syai'in, dan Allah atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Sampai di sini semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa'idahu wa yukallamu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. لك الحمد وإليك المشتكى ولك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه، وارزقنا الرضا والقناعة والشكر والصبر وكل صفة محمودة، ونعوذ بك من الشرك والرياء والحسد والعجب والكبر وكل صفة محمودة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.